Sudirman. Saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru PPG di Universitas Surabaya dengan nomor peserta 2015 27085. Sekarang saya sedang mengikuti ujian UKIM dengan nomor peserta 2021807486. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta memimpin doa si Ilyas. Ya, dulu Ilyas. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak sudah siap semua untuk belajar? Siap? Siap? Saya Bapak akan membacakan tahapan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mengamati video perhatian kita. Kemudian kita akan menyampaikan informasi yang didapat dari video tersebut. Lalu mengaitkan dengan sila keempat Pancasila. Ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengetahuan baru yang terdapat pada teks Raja Raden Intan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan pengetahuan baru dari video Raja Raden Intan secara lisan. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan hubungan sila keempat dengan sikap kepemimpinan Raja Raden Intan. Yang keempat, siswa dapat menyajikan kaitan simbol-simbol sila Pancasila dengan sikap kepemimpinan Raja Raden Intan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, pada pertemuan yang lalu
Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai sila keempat. Bapak akan tanya dulu, apa sih bunyi sila keempat? Tunjuk. Ayo Ilyas, apa bunyinya? Merayakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. Siapa yang bisa jawab? Apa sih lambang dari sila keempat? Ayo, kamu, ayo sini Ari. Kepala. Bagus. Sekarang bertanya lagi. Beri tangan ya. Apa bunyi dari sila kedua? Si Farel, ayo Farel. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar, bagus ya. Satu lagi. Belum ada pertanyaannya. Pertanyaan yang terakhir. Apa bunyi dan lambangnya dari sila kelima? Apa tunjuk? Ini si Sakila aja Mas Sakila. Sila kelima lambangnya, bunyinya, iya, tepuk tangan Mas Sakila ya. Pelajaran kita yang lalu. Sekarang kita akan kembali mencari informasi baru. Tahu nggak informasi baru? Informasi baru, sesuatu yang kita belum tahu. Nanti kita akan cari informasinya. Tentang apa? Tentang kerajaan Lampung. Bapak akan putarkan video kerajaan Lampung. Setelah putarkan, Bapak akan ajak anak-anak untuk tanya jawab. Ya Arya, nanti setelah memutarkan video, nanti kita akan tanya jawab. Ya Repan ya? Ya. Pak putarkan dulu videonya ya. Silakan kalian perhatikan dan tonton video tentang kerajaan Raden Intan. Sudah kita ketahui bahwa tujuan utama dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada yang mereka butuhkan di Eropa. Untuk maksud ini, mereka secara sistematis mengusahakan politik monopoli daerah yang mereka kunjungi, yang disusul dengan usaha-usaha kolonialisme. Untuk mempermudah tercapainya tujuan pertama tadi, begitu juga halnya dengan bangsa Belanda di Kepulauan Indonesia melalui serikat dagangnya VOC berusaha memperoleh kedudukan monopoli di mana-mana. Pada abad ke-17, Belanda memperoleh kedudukan monopoli cengkeh dan pala di Maluku. Belanda berusaha mempertahankan kedudukan monopoli yang telah diperolehnya. Dalam sejarah perkembangan VOC di Indonesia, kita kenal apa yang disebut Komitmen, yang merupakan pelayaran pengawasan dengan mempergunakan perahu-perahu dari besar yang disebut kora-kora. Ketika
bintang 1 pada tahun 1828. Yang menggantikan beliau adalah putra sulungnya Raden Imba II guna memegang kendali pemerintahan. Ternyata kemudian bahwa beliau ini bukan hanya mewarisi tahta kekuasaan, tetapi mewarisi pula jiwa dan semangat ayahanda beliau. Ingin tetap mempertahankan keutuhan dan kedaulatan atas wilayahnya yang merupakan aspirasi rakyat daerahnya terhadap keinginan pencaplokan wilayah oleh kolonialisme Belanda. Pada saat itu pemerintah Belanda telah mengumumkan SOB sebagai akibat perlawanan rakyat di zaman Raden Inten I, sehingga Belanda menjalankan militeran di dalam usahanya menjalankan pemerintahan. Sementara itu pula pemerintah Belanda sangat berpusat perhatiannya kepada perang di Ponorogo di Jawa Tengah. Namun demikian, setelah mereka mendengar tentang wafatnya Raden Inten I, mereka menganggap tibalah saatnya untuk mencengkerangkan kuku-kuku kekuasaannya atas daerah dan rakyat Lampung. Dugaan mereka bahwa akan mudah menguasai Lampung ternyata keliru. Masa kecil Raden Inten II penuh dengan pendidikan agama yang cukup dan mengenal sistem pemerintahan berdasarkan adat istiadat kampung dan pemerintahan sendiri. Meskipun Belanda dengan pemerintahannya dan kolonialisme yang berkuasa ingin agar Raden Inten II tunduk di bawah pemerintahan mereka. Asal usul keturunan Raden Inten II berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan didapat bukti bahwa Raden Inten II gelar Sumaratu yang berjuang melawan Belanda pada tahun 1850 sampai 1856 masih merupakan keturunan Pak Akila yang terkenal pula sebagai Sunan Gunung Jati. Dari perkawinan Pak Akila atau Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinarkom, seorang putri dari Minak Raja Jalan Ratu dari Kerajaan Ubud yang selanjutnya merupakan cikal bakal pemegang kekuasaan di kerajaan tersebut. Raden Inten II adalah putra tunggal dari Raden Imba II dengan gelar Kesumaratu yang berjuang melawan penjajah Belanda pada tahun 1828 sampai 1834. Nah, itulah tadi video dari raja kita. Siapa nama raja Lampung? Dari video yang Pak putarkan tadi. Halo. Nah, dari video yang Pak putarkan tadi, siapa yang bisa menceritakan kembali dengan bahasa kalian dari video yang Pak putarkan tadi? Tunjuk. Nah, sudah putar video lagi ya. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Coba berdiri ya, katakan apa yang kamu dapat. Namanya siapa? Ilyasa. Ayo, ceritakan Ilyasa. Apa yang kamu dapat Ilyasa? Mencari rempah-rempah dan para cetek. Mencari rempah-rempah dan bagus. Itu yang didapat dari Ilyas, mencari rempah-rempah dan Ilyasa mencari rempah-rempah dan cengkeh. Ada nggak yang lain informasi yang didapat dari video tadi? Coba. Ayo, silakan. Selain Ilyasa, ada lagi? Apa yang kalian dapat dari video yang putarkan tadi? Ada nggak yang didapat? Ayo. Siapa lagi? Tidak ada. Ya, depan berdiri. Ya, apa yang dapat? Oh, enggak. Hanya Ilyas tadi yang mendapat informasi baru dari video Raja Raden Inten. Yang lain tadi tidak mendengarkan videonya. Apa bagaimana? Gimana? Mendengarkan. Kamu dapat informasi baru nggak tadi dari video tadi? Nggak ada yang dicerna ya. Ada yang lain selain Ilyasa? Nggak ada. Coba Pak tunjuk si
Fendi, apa yang didapat dari video tadi? Fendi, apa yang kamu dapat dari video tadi? Gimana? Mencari teman aja yang dapat informasinya. Atau ada yang sudah bisa menjelaskan dari siapa sih Raja Raden Intan itu? Ada yang bisa menjelaskan dari video tadi? Tidak ada? Tidak ada. Baiklah, berarti masih banyak yang belum mengerti dengan video yang Bapak putarkan tadi. Bapak jelaskan kembali ya tentang Raja Raden Intan. Raja Raden Intan adalah siapa? Seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir dengan di desa Kelipan yang sekarang digelar sebagai Lampung tahun 1834 dan wafat di Lampung 5 Oktober 1856. Raja Raden Intan II dinobatkan sebagai Ratu Lampung. Coba lihat teksnya ya. Nanti habis tes kita akan coba lagi dengan tanya jawab ya. Lihat teksnya ya. Di habis ini kita akan coba dengan tanya jawab lagi. Tadi setelah menonton video ternyata banyak yang tidak mengerti. Nah sekarang kita utarkan lagi berupa teksnya ya. Dilihat teksnya ya. Nanti setelah teksnya dilihat, dipahami, nanti anak-anak menjawab soal yang Bapak jika Repan ya masih siapa? Selvi ya. Ya Repan ya, Pan ya. Nah, coba Repan aja Repan. Siapa sih Raja Raden Intan II itu? Repan? Tidak tahu. Ada yang tahu siapa Raden Intan II? Ya si Akbar. Raden Intan II siapa? Sumaratu belum tepat. Ayo. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Coba Firdi. Raden Intan II. Berarti masih belum tepat. Bapak jelaskan. Raden Intan II ini nama ayahnya adalah Raden Imba II. Raden Imba II. Raden Imba II ini ayahnya adalah siapa? Raden Intan I. Keturunan dari Raja Fatahillah. Lupa ya? Lupa? Keturunan dari Raja Fatahillah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati yang menikah dengan putri Sinar Alam. Supaya ya, Raden Imba II ini adalah nama ayahnya adalah Raden Intan II ini nama ayahnya adalah Raden Imba II. Nama ayah dari Raden Imba II siapa? Raden Intan. Keturunan dari mana? Dari Raja Fatahillah yang dikenal sebagai siapa? Sunan Jati yang menikah dengan putri Raden Intan II ini mendapat gelar siapa? Kusuma Ratu. Pasukan Raden Intan II, pasukan Raden Intan II mencoba melawan serangan tersebut secara gerilya. Ya Repan ya, terbukti cukup efektif, namun Belanda kehabisan akal untuk kehabisan akal dan mencoba taktik licik. Taktik licik apa sih? Untuk siapa taktik liciknya? Untuk melawan Raja Raden Intan II. Kenapa? Secara bergerilya mereka tidak bisa melawan
Raden Intan. Akhirnya mereka menggunakan siasat licik. Apa sih siasat liciknya? Siasat liciknya yaitu apa? Menyamar. Iya, apalagi ada yang tahu siasat liciknya? Membayar. Ada lagi yang tahu siasat licik Belanda untuk melawan Raden Intan? Bacakan ya. Siasat liciknya yakni membayar. Tadi siapa tadi? Dea, bagus Dea. Membayar dan memperalat salah satu seorang pasukan Raden Intan II. Jadi Belanda membayar pasukan orang-orang dari Raja Intan II. Bagaimana siasat liciknya tadi, Repan? Siasat liciknya apa, Repan? Ya. Siasat liciknya apa? Sama siapa ya, Bang ya? Sama siapa? Oh, siapa yang tahu bisa menjelaskan? Siasat liciknya apa, yo? Siasat licik Belanda apa tadi? Ayo dia. Dia dulu. Membayar. Membayar atau memberi uang kepada pasukan Raja Raden Intan. Bagus dia, ya. Untuk apa? Untuk mengatur kondisi di mana Belanda bisa menyerang Raja Raden Intan. Maksudnya biar dikala Raja Raden Intan lengah bisa diserang oleh Belanda, atau lagi posisi dulu dikasih tahu kemudian diserang oleh Belanda. Apa tadi siasat listriknya, Repan? Siasat listriknya apa? Ali sama Ali ya, yo. Apa Ali? Ya, berdua ini yang tadi kayak perhatikan kayaknya. Ambil toel-toel aja. Membayar pasukan Belanda. Benar nggak yang bayar pasukan Belanda? Nah, yang benar apa? Ayo. Menggunakan siasat licik membayar pasukan Raden Intan. Ya, dari video dan teks yang Bapak ceritakan tadi, Bapak akan berikan soal tanya jawab. Yang bisa silakan mengacungkan tangan. Pertanyaan yang pertama yang bisa tunjuk ya. Siapakah Raja Raden Intan II? Ayo. Siapa? Siapa Raden Intan II? Raden Intan I. Ada yang lain? Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional mana? Lampung, bagus. Ada yang tahu nggak? Mungkin ada informasi yang baru. Siapa Raja Raden Intan II itu siapa? Siapa? Kata si Ilyas, bagus sekali. Raja Raden Intan II adalah pahlawan nasional dari Lampung. Ada lagi nggak yang mau menjawab? Hah? Siapa Raja Raden Intan II itu siapa? Hah? Apa? Sendawa. Ayo, siapa lagi? Nggak ada? Pertanyaan kedua. Siapa yang tahu silsilah dari keluarga Raja Raden Intan II? Silsilah keluarga dari Raja Raden Intan II. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan urutan dari Raja Raden Intan II? Nama ayahnya siapa? Nama kakeknya atau ayahnya lagi siapa? Keturunan dari mana? Ayo. Siapa bisa menjelaskan? Repan, mungkin Repan bisa menjelaskan. Repan. Ayo Repan. Ayo, bagaimana tadi silsilahnya? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Ayo coba dia. Gimana? Keturunan dari Putri Sinar Alam. Bagus. Raja Raden Intan II adalah keturunan dari Raja Fathahillah
yang menikah dengan putri sinar alam. Ada yang lain? Sekarang bertanya, siapa sih nama ayahnya Raden Intan II ini? Ayo ada dulu. Raden Intan II. Siapa nama kakeknya dari Raden Intan II? Ayo. Bagus, Raden Intan I. Keturunan dari mana sih Raja Raden Intan II ini? Iya, ayo. Fatah Hilang atau dikenal sebagai? Iya, bagus, dari Sunan Gunung Jati. Di manakah Raja Raden Intan menjalankan roda pemerintahan? Di mana, ayo? Di mana? Ayo, dia. Di Merambung. Di mana tadi? Merambung. Di mana? Ada yang lain? Di Gunung. Sekarang pertanyaan, siapa sih Gunung Jati itu? Gunung Jati siapa sih? Di mana? Di Lampung. Kita tinggal di mana? Di Lampung. Raden Intan raja mana? Lampung. Berarti dia menjalankan roda pemerintahannya di Lampung. Selanjutnya, apakah Raja Raden Intan disebut pahlawan? Disebut pahlawan. Kenapa? Kenapa Raja Raden Intan disebut pahlawan? Karena dia melawan bagus. Ada yang lain? Ayo dia lagi. Karena sudah bagus. Ada yang lain? Kenapa kok si Raden Intan disebut pahlawan? Gimana? Gimana? Dia licik. Tidak licik, boleh, bagus. Dia disebut pahlawan karena dia melawan Belanda. Dia tidak licik. Ada yang lain enggak? Tidak takut. Takut apa? Melawan Belanda. Ya, bagus ya. Yang terakhir, sikap kepahlawanan apa sih yang dimiliki Raja Raden Intan? Apa sih sikap yang dimiliki kepala Raja Raden Intan? Baik, apalagi? Jujur, bagus. Berani, bagus. Tidak takut melawan Belanda. Apalagi? Tidak memikirkan dirinya sendiri. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Sekarang kita lihat mengenai sikap apa yang sesuai dengan sila Pancasila pada sila 4, bahwasanya Raja Raden Intan itu yang pertama. Coba nilai sila keempat yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Yang kedua, menghormati keputusan hasil musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Dari kelima nilai-nilai sila keempat ini, yang mana yang dimiliki oleh Raja Raden Intan? Yang mana? Yang kedua, menghormati keputusan. Yang lain? Yang ketiga, keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dia berperang untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa dia berperang? Untuk kepentingan rakyat Lampung atau negara Indonesia. Dia mengorbankan nyawanya untuk kepentingan orang lainnya. Maka sesuai dengan sila keempat, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Kemudian apa lagi? Tidak, apa lagi tadi? Nomor 4 tadi ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
mengajak siapa yang mau berperan. Nah, itu saja ya. Baiklah, dari teks, dari video yang ceritakan, dari teks yang Bapak ceritakan, kita tanya jawab, kemudian nanti Bapak akan membentuk sebuah kelompok, kalian berdiskusi menjawab soal-soal tentang Raja Raden Intan. Bapak bentuk ya, yang ini kelompok 1. Ketuanya Pak Riz. Kelompok 2, ketuanya Repa. Oke Repa, nanti yang bacakan di depan ya. Hasilnya. Kelompok 3 Dea. Oke ya. Bapak bagikan soalnya, silakan kalian berdiskusi untuk menjawab soal yang ada di lembaran ini. Silakan kalian berdiskusi menjawab soalnya. Nanti perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Ayo silakan berdiskusi. Waktunya 10 menit. Siap ya 10 menit? Siap ya? Ya silakan berdiskusi. Ya, jelaskan silsilah Raja Raden Intan 2. Silsilahnya apa silsilah? Silsilah dari dulunya. Raja Raden Intan nama ayahnya. Nah, seperti itu. Jelaskan. Jelaskan. Sudah ya. Baik ya, selesai semua. Kita presentasikan ke depan. Siapa kelompok yang duluan? Ayo. Kelompok 1, ayo. Silakan maju. Dengarkan yang lain, dengarkan hasil dari sudah belum? Sebentar. Sudah belum kelompok 3? Sudah kelompok 3? Sudah. Kalau sudah, kita dengarkan hasil dari kerja kelompok. Ya berdua boleh. Coba dibacakan ya, yang lain dengarkan hasil dari kelompok 1. Dibacakan. Yang keras siapa yang mau dengar? Silsilah Raja Raden Intan 2. Jawabannya nama ayahnya Raden Intan 2. Raden Intan 2. Teruskan. Namanya kakeknya Raden Intan 1. Raden Intan 1. Nomor 2, jelaskan taktik listrik dalam mengalahkan Raja Raden Intan 2. Membayar pasukan Raden Intan 2. Nomor 3, menurutmu sikap kepahlawanan apa yang dapat dicontoh dari Raja Raden Intan? Memberani, sendiri, sopan, tidak mempercayai dari kepentingan pribadi. Ya, sudah? Ya, lanjutkan dari kelompok 2 hasil presentasinya ayo. Kelompok 2. Hasil. Nomor 2, jelaskan taktik Cici Belanda untuk mengalahkan
Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang Bapak akan bagikan soal untuk masing-masing menjawab, ya. Masing-masing sekarang kalau tadi betul. Oh, silakan kerjakan. Waktunya adalah 5 menit. Sudah? Bahasa Indonesia ya. Bapak akan simpulkan bahwasanya pelajaran kita pada hari ini bahasa Indonesia yaitu mengenai kerajaan Raden Hitan. Siapa Raja Raden Hitan? Raja Raden Hitan adalah Raja Lampung yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Kemudian sifat-sifat dari Raja Raden Hitan ini sesuai dengan sila berapa? Sila keempat. Apa bunyinya? Itu saja. Silakan sebelum ditutup dipimpin doa dulu oleh Ilyas. Kita berdoa dulu. Mari kawan-kawan kita bersama. Baiklah ya, Bapak akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum.